Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing 1 Bu Mega Indah Puspita, dan yang saya hormati pembimbing 2 Ibu Nanik Suraningsih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi, nomor induk mahasiswa 1701050. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Uji Kesesuaian Berkas Sinar X dengan berkas kolimator pada pesawat sinar X dengan metode kolimator test tool. Latar belakang, menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1250 tahun 2009 dari Kemenkes tentang pedoman kendali mutu, ditetapkan batas pergeseran kolimator adalah kurang dari 2% dari 100 cm besar FFD atau Focus Film Distance untuk berkas cahaya kolimator, dan penyimpangan kesamaan berkas cahaya kolimator pergeseran gambar kedua bola baja tidak boleh melebihi 3 derajat. Berdasarkan jurnal yang ditulis Katili dan kawan-kawan tahun 2013, Francisca dan kawan-kawan tahun 2018, dan Rohmayanti dan kawan-kawan tahun 2017 mengenai pengujian kolimator, penulis menemukan perbedaan yang signifikan dalam metode penelitian yang digunakan dalam prosedur pengujian kolimator, yaitu arah sinar, FFD, dan faktor eksposi. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana hasil uji kesesuaian luas kolimator pesawat sinar X dan hasil penyimpangan kesamaan berkas cahaya kolimator pada pesawat sinar X dengan metode kolimator test tool menurut jurnal yang ditulis oleh Katili dan kawan-kawan tahun 2013, Francisca dan kawan-kawan tahun 2018, dan Rohmayanti dan kawan-kawan tahun 2017. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil uji kesesuaian berkas sinar X dengan berkas kolimator dan hasil penyimpangan kesamaan berkas cahaya kolimator pada pesawat sinar X dengan metode kolimator test tool menurut jurnal yang ditulis oleh Katili dan kawan-kawan tahun 2013, Francisca tahun 2018, dan Rohmayati tahun 2017. Manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengujian kolimator pesawat sinar X, serta menambah sumber pustaka yang dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa pada institusi pendidikan program studi Diploma 3 Teknik Rosan Universitas Widya Husada Semarang. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari pengujian dapat menjadikan masukan bagi rumah sakit yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan program pengendalian kualitas quality control dan perbaikan kolimator apabila ditemukan adanya kerusakan pada kolimator tabung sinar X. Landasan teori pengujian metode kolimator BEM Alignment Test Tool menurut Kementerian Republik Indonesia nomor 1250. Yang pertama, kaset berukuran 24x30 cm diletakkan pada permukaan yang datar di atas meja pemeriksaan. Yang kedua, sentrasi tabung sinar X dipusatkan di pertengahan kaset dan diatur dengan FFD 100 cm. Tempatkan kolimator test tool di pertengahan kaset. Kolimasi diatur tepat dalam area persegi panjang flat test tool. BEM Alignment Test Tool diletakkan pada pusat area pencahayaan. Lakukan eksposi agar mendapatkan densitas optis pada film. Dan yang terakhir, film diproses menjadi radiograf. Metode penelitian ini, riset pustaka atau library research, penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian atau riset desain, akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dengan memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian,
Dengan memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan tersebut, maka dapat diperoleh data-data yang akan dituangkan ke subbab sehingga menjawab rumusan masalah penelitian uji kesesuaian berkas sinar X dengan berkas kolimator pada pesawat sinar X dengan metode kolimator testun. Adapun hasilnya, berdasarkan hasil literatur review pengujian kolimator menurut jurnal yang ditulis oleh Katili tahun 2013, Francisca tahun 2018, dan Rohmayanti tahun 2017, penulis dapat menyimpulkan hasil tersebut terdapat perbedaan. Jurnal pertama yang ditulis oleh Katili tahun 2013 menggunakan metode dengan arah sinar tegak lurus kaset FFD 100 cm dan menggunakan faktor eksposi digunakan 40 keV dan 12,5 MAS. Jurnal yang kedua yang ditulis oleh Francisca tahun 2018 menggunakan metode dengan arah tegak lurus 80 cm, 90 cm, dan 100 cm. Jurnal ketiga yang ditulis oleh Rohmayanti tahun 2017 menggunakan arah sinar horizontal dan vertikal dengan variasi FFD 100, 120, dan 180 cm dan variasi faktor eksposi tegangan tabung 60 kVp dengan arus waktu 6,3 MAS, 10 MAS, dan 20 MAS. Adapun perbedaan dari ketiga jurnal tersebut, yang pertama, menurut Katili tahun 2013 dengan judul Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X merek GE tipe XR 6000 di Laboratorium Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang menggunakan metode dengan arah sinar tegak lurus kaset FFD 100 cm dan menggunakan faktor eksposi digunakan 40 keV dan 12,5 MAS. Jurnal yang kedua, menurut Francisca tahun 2018 dalam judul Uji Kesesuaian Berkas Sinar X dengan berkas kolimator pada pesawat Sinar X di instalasi radiologi RSUD Raden Matahir Jambi menggunakan metode dengan arah sinar tegak lurus kaset menggunakan variasi FFD pada jarak 80 cm, 90 cm, dan 100 cm. Jurnal yang ketiga, menurut Rohmayanti tahun 2017 dalam judul Analisis Pengujian Sistem Kolimasi Pesawat Mobile Unit Sinar X merek Toshiba DRX 1603B di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Jepara menggunakan arah sinar horizontal dan vertikal dengan variasi FFD 100, 120, dan 180 cm dan variasi faktor eksposi tegangan tabung 60 kV dengan arus waktu 6,3 MAS, 10 MAS, dan 20 MAS. Adapun persamaan dari ketiga jurnal tersebut yang itu persamaan yaitu mengenai pengujian kolimator adalah untuk mengetahui hasil uji kesesuaian luas kolimator pesawat Sinar X dan hasil penyimpangan kesamaan berkas cahaya kolimator pada pesawat Sinar X dengan metode kolimator testun. Adapun kekurangannya, yang pertama, pada jurnal pertama yang ditulis oleh Katili tahun 2013 adalah karena hanya menggunakan satu variasi FFD, luas lapangan dan arah sinar saja, sehingga tidak dapat diketahui perbedaan berkas sinar dari kedua arah tersebut. Yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Francisca tahun 2013 menggunakan 3 variasi FFD dan 3 pesawat Sinar X sehingga pengujian memakan waktu yang lama. Jurnal yang ketiga yang ditulis oleh Rohmayanti dengan menggunakan variasi FFD dan arah sinar sehingga pengujian memakan waktu yang lama. Adapun kelebihan dari ketiga jurnal tersebut, yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Katili tahun 2013 adalah walaupun hanya menggunakan satu variasi FFD, luas lapangan dan arah sinar yang sering digunakan dalam pemeriksaan dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Yang kedua, jurnal yang ditulis Francisca dan kawan-kawan tahun 2018 adalah dapat dilakukan perbandingan antara ketiga pesawat dengan dilakukannya perbedaan variasi FFD sehingga
Hasil dapat diketahui dari perbedaan menggunakan variasi FFD dari ketiga pesawat tersebut. Yang ketiga, judulnya yang ditulis Rohmayanti tahun 2017 dengan menggunakan variasi FFD dan arah sinar, sehingga hasil dapat diketahui ada perbedaan berkah sinar dari kedua arah tersebut. Penulis mengharapkan dengan dilakukan literatur review pada pengujian kolimator dapat menjadi sedikit pembelajaran tentang cara pengujian kolimator untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih maksimal dan lebih akurat. Adapun saran, seharusnya pengujian kolimator sesuai dengan standar yang telah ditentukan, baik dengan standar nasional maupun standar internasional, dan setiap pengujian kolimator menggunakan FFD berkah sinar baik secara horizontal maupun vertikal dengan luas lapangan dan faktor eksposi yang sering dilakukan dalam pemeriksaan. Sehingga penulis menyimpulkan metode penelitian yang baik adalah jurnalnya ditulis oleh Rohmayanti tahun 2017 karena dalam metode penelitian tersebut menggunakan variasi FFD, arah sinar, dan faktor eksposi sehingga dapat diketahui ada perbedaan berkas sinar dari kedua arah tersebut dan mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Terima kasih kepada para penguji yang telah membantu dan meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.